Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdan Dani Lutfianto dari kelompok 1, ingin mempresentasikan mengenai ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam. Ijtihad dapat didefinisikan sebagai proses penalaran hukum dan hermeneutika yang melaluinya para ahli hukum mujtahid memperoleh atau merasionalisasi hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makna hukum ijtihad pada ulama Al-Ghazali atau wafat 105-1111 mendefinisikannya sebagai total pengeluaran usaha yang dilakukan oleh seorang ahli hukum untuk keputusan keagamaan mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang ahkam atau keputusan syariah atau hukum kanonik Islam melalui interpretasi. Seorang mujtahid adalah individu yang memenuhi syarat untuk menerapkan ijtihad dalam evaluasi hukum Islam. Secara umum, mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, Al-Quran, Sunnah, dan teori hukum atau usus al-fiqh, Islam Sunni dan Islam Syi'i, karena kepercayaan mereka yang berbeda mengenai ketekunan otoritas ilahi, memiliki pandangan yang berbeda mengenai ijtihad dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai mujtahid. Untuk mengklarifikasi bagaimana ijtihad berbeda dalam Islam Sunni dan Syi'i, perlu untuk menggali perkembangan historis dari posisi ini di kedua cabang tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran. Yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-105. Jenis-jenis Ijtihad. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamankan, artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang harus belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan adalah sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya berdarurat bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Beberapa definisi qiyas analogi menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya, membuktikan hukum definisi untuk yang definitif lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. 3. Menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis.
Ihtisan. Beberapa definisi ihtisan. 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. 2. Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. Maslahah mursalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Sudut syariah. Sudut syariah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Istihab adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. URV adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya adalah ijtihad secara harfiah adalah usaha keras. Dalam terminologi hukum Islam itu berarti berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang sesuatu masalah hukum. Mujtahid adalah orang muslim dewasa yang berakal sehat, yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Qiyas adalah menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antar keduanya. Ihtisan adalah argumentasi dalam pikiran seorang faqih atau tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.